Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Barinda Amalia Cesaria dari kelompok Antalgin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan dan memberikan contoh nyata kepemimpinan melalui salah satu tokoh penting Indonesia. Pembahasan pertama akan saya mulai dari pengertian kepemimpinan. Menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Toha, kepemimpinan merupakan aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga secara umum, kepemimpinan dapat diartikan sebagai sifat-sifat seseorang yang berkaitan dan mendukung kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, dan diikuti orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan azas kepemimpinan. Azas kepemimpinan adalah cara-cara memimpin yang berdasarkan filosofi atau nilai-nilai yang berlaku di suatu bangsa. Ada 11 azas di Indonesia. Yang pertama, takwa. Yang kedua, ingar sasung tuladah. Yang ketiga, ing madya mangun karsa. Yang keempat, tutwuri handayani. Yang kelima, waspada purba wisesa. Yang keenam, ambek parama arta. Yang ketujuh, prasaja. Yang kedelapan, satya. Yang kesembilan, geminastiti. Yang kesepuluh, belaka. Dan yang terakhir, legawa. Apa saja sih sifat kepemimpinan itu? Ada banyak sifat-sifat kepemimpinan. Di antaranya adalah takwa, integritas, kemampuan memutuskan, disiplin, tanggung jawab, jujur, adil, kemampuan mempertimbangkan, pengetahuan, berani, tahan penderitaan, antusiasme, dan lain sebagainya. Ada 5 prinsip kepemimpinan. Yang pertama, know yourself and seek self-improvement. Yang kedua, be technically proficient. Yang ketiga, seek responsibility and take responsibility for your actions. Yang keempat, make sound and timely decision. Yang kelima, set the example. Pembahasan kedua, saya akan memberikan contoh seseorang dengan sifat kepemimpinan yang luar biasa, yang merupakan tokoh penting dan terkenal di Indonesia, yaitu Presiden Indonesia keempat. Saya akan memberikan biografi singkat beliau. Beliau adalah Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara dari pasangan Kyai Haji Wahid Hashim dan Nyonya Haja Solehah. Berikut latar belakang pendidikan Gus Dur. Gus Dur merupakan seorang penulis yang produktif. Berikut ini buku-buku yang pernah diterbitkan. Gus Dur mendapatkan banyak penghargaan, di antaranya sebagai berikut, dan masih banyak penghargaan lainnya. Meskipun tidak memiliki gelar kesarjanaan, Gus Dur memperoleh banyak gelar doktor kehormatan sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan mengutip ucapan dari orang terdekat Gus Dur. Yang pertama adalah Bapak Muhaimin, yang merupakan ketua PKB. Beliau mengatakan bahwa prinsip dasar kepemimpinan Gus Dur adalah ketauhidan. Gus Dur pijakannya pasti agama. Agama menjadi spirit, bukan formalisasi. Termasuk agama tidak dipisahkan dari politik. Selanjutnya ada kemanusiaan, keadilan, persatuan dan kebersamaan, serta persatuan dan persamaan. Kutipan lainnya yang dikatakan oleh Gus Mus sebagai sahabat Gus Dur adalah, Gus Dur dicintai manusia karena mencintai kemanusiaan. Kacamata Gus Dur adalah kemanusiaan, bukan lagi golongan, kelompok, atau agama. Menurut saya, kedua kutipan tadi sudah menyebutkan beberapa sifat kepemimpinan yang dimiliki Gus Dur. Namun saya akan merangkum dan sedikit menjelaskannya. Yang pertama, Gus Dur adalah sosok yang sederhana dan rendah hati, meskipun berasal dari keluarga yang cukup terhormat. Hal ini dapat dibuktikan dari latar belakang pendidikannya, di mana ia lebih memilih dan lebih nyaman untuk bersekolah di sekolah biasa dibandingkan sekolah elit. Yang kedua, beliau adalah orang yang bertakwa dan mendalami agama. Dapat lihat pula dari latar belakang keluarganya, di mana kakek dari ayahnya merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, sementara kakek dari pihak ibu adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan, serta ayahnya yang merupakan menteri agama.
Gus Dur juga menempuh pendidikan di pesantren mulai dari SMP hingga tahun 1963. Yang ketiga, berani. Karena selama masa kepemimpinannya sebagai Presiden Indonesia, ia berani membuat kebijakan-kebijakan yang kontroversial demi kemajuan Indonesia. Yang keempat adalah antusias terhadap kemanusiaan, persatuan, kesatuan, kebersamaan, dan merupakan orang yang sangat toleran. Yang kelima, Gus Dur dijuluki Bapak Pluralisme. Apa itu pluralisme? Menurut Syamsul Ma'arif, pluralisme merupakan suatu sikap saling memahami dan menghormati adanya perbedaan demi tercapainya kerukunan antar umat beragama. Sifat tambahan lain adalah humoris, yang merupakan salah satu sifat yang disenangi dari Gus Dur. Hal-hal tersebut merupakan sifat kepemimpinan dari Gus Dur. Selanjutnya, saya akan sedikit memaparkan 2 kebijakan Gus Dur selama ia memimpin Indonesia. Yang pertama, menjadikan Konghucu agama yang diakui. Di era Gus Dur, jumlah agama yang diakui Indonesia yang semula adalah 5 menjadi 6, yaitu bertambahnya agama Konghucu. Selama 10 tahun, umat Konghucu tak bisa sepenuhnya mengklaim hak mereka sebagai warga negara Indonesia, karena agamanya tak diakui oleh negara. Selain itu, perayaan Imlek, diskriminasi terhadap agama Konghucu juga diawali pada masa Orde Baru. Dengan terbitnya Inpres nomor 14 tahun 1967 adalah bentuk representasi Gus Dur tidak menyetujui diskriminasi terhadap umat Tionghoa di Indonesia. Hal itu merupakan cerminan dari sifat kepemimpinan, yaitu adil dan toleransi. Yang kedua adalah mensejahterakan PNS. Gus Dur sangat berjasa dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil dengan mendorong naiknya gaji mereka secara signifikan saat menjabat sebagai presiden. Di era Gus Dur, gaji PNS naik 100%. Itu sangat luar biasa bagi kesejahteraan PNS kala itu. Ditambah pangkat dan golongan PNS menjadi lebih baik. Hal ini merupakan cerminan dari sifat kepemimpinan, yaitu mengayomi anggotanya. Baik, itulah pembahasan dan penjelasan tentang kepemimpinan yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan hal apa yang paling saya kagumi serta teladani dari seorang Gus Dur, yaitu adalah sikap toleransinya yang amat tinggi, meskipun beliau adalah orang yang sangat bertakwa dan mendalami agama Islam. Tetapi beliau tidak mendiskriminasikan agama lain. Rasa kemanusiaan beliau merupakan hal yang menurut saya wajib kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Bagi saya, kepemimpinan itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu, namun kepemimpinan itu harus ada dalam diri setiap individu. Contohnya, seperti jujur, adil, disiplin, berani, adalah hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepemimpinan itu dimulai dari diri sendiri, bukan orang lain. Kepemimpinan itu dilatih, bukan muncul dengan sendirinya tanpa sebab. Saya harap dari video ini kita bisa belajar bersama tentang kepemimpinan dan mengadani sosok Gus Dur. Sampailah kita di akhir video, saya sadar masih banyak kekurangan dari penjelasan dan video ini yang kedepannya akan terus saya perbaiki. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan kesediaannya untuk menonton video ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.